Pemerintah pusat telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM berjenjang di Jawa Bali hingga 16 Agustus ke depan. Untuk mengulasnya, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Jakarta. Selamat siang Dika, apakah masih ada penjagaan dan juga penyekatan di sejumlah titik di Jakarta? Ya, selamat siang Amelia. Menyusul kembali diperpanjangnya PPKM level 4 termasuk di DKI Jakarta, artinya pemeriksaan di posko-posko penyekatan masih dilakukan lagi. Tadi sebelumnya saya juga memantau pemeriksaan yang dilakukan oleh sejumlah petugas kepolisian di kawasan Mampang, Jakarta Selatan yang merupakan salah satu posko penyekatan di wilayah ibu kota. Di sana kami melihat bahwa hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal saja yang ditunjukkan dengan STRP atau surat tanda registrasi pekerja yang diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu untuk mereka yang tidak bisa menunjukkan ataupun juga masyarakat yang tidak memiliki urgensi bepergian seperti berobat, melakukan vaksinasi, diminta untuk putar balik kembali. Dan Amelia, sebagaimana diketahui bahwa pada PPKM level 4 perpanjangan sampai tanggal 16 Agustus mendatang di DKI Jakarta juga ada sejumlah aturan yang dilonggarkan. Di antaranya adalah pusat perbelanjaan atau mal yang kembali diuji coba untuk dibuka lagi dengan kapasitas maksimal 25% dan hanya pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama ditunjukkan dengan sertifikat vaksin dari aplikasi Peduli Lindungi saja yang boleh masuk ke dalam mal, dan anak-anak di bawah 12 tahun serta lansia di atas 70 tahun dilarang untuk masuk ke area pusat perbelanjaan. Dan saat ini Amelia, saya berada di kawasan Blok M, tepatnya di depan salah satu pusat perbelanjaan di kawasan ini. Meskipun suasana di sini masih cukup sepi, pada hari pertama diperbolehkannya lagi pusat perbelanjaan dibuka, tetapi saya juga sudah melihat adanya pergerakan dari sejumlah karyawan tenants yang ada di gedung Blok M Plaza yang ada di belakang saya, meskipun jumlahnya tidak cukup banyak. Dan kalau kita menelisik lagi, Amelia, DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang cukup konsisten dalam menurunkan angka penambahan kasus positif COVID-19 harian selama 3 pekan terakhir. Amel, kalau kita melihat datanya dalam 1 pekan terakhir, penambahan kasus positif COVID-19 terbanyak terjadi pada tanggal 4 Agustus lalu dengan jumlah 2.981 kasus dalam 1 hari, dan terendah tercatat pada tanggal 9 Agustus kemarin, yaitu sebanyak 727 kasus yang didapat dari pemeriksaan PCR terhadap lebih dari 9.000 orang untuk mengetahui jumlah kasus baru. Dan sementara itu angka kematian juga menunjukkan tren yang mengalami penurunan. Jika kita melihat pada pertengahan Juli lalu, angkanya sangat tinggi, bahkan sempat menyentuh angka 800 kematian, tetapi kemudian terus menurun, dan dalam 1 pekan terakhir ini angkanya selalu di bawah 100, dan tercatat yang paling rendah terjadi kemarin, yaitu tanggal 9 Agustus 2021 sebanyak 17 kematian dalam 24 jam terakhir. Nah, lalu bagaimana dengan bed occupancy ratio atau tingkat keterisian tempat tidur? Ini juga cukup menggembirakan karena angkanya juga mengalami perbaikan. Jika sebelumnya pada pertengahan Juli atau pada akhir bulan Juni lalu mencapai 94-95%, selama sepekan terakhir ini untuk ruang isolasi di rumah sakit rujukan dengan tekanan negatif angkanya berada di 54%, sementara untuk ruang isolasi tanpa tekanan negatif berada di angka 44%, jauh menurun jika dibandingkan dengan pertengahan Juli lalu. Dan yang cukup menggembirakan, Amel, adalah jumlah pasien yang dirawat di RSDC atau Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran juga terus menurun jumlahnya. Saat ini atau per tanggal 9 Agustus kemarin tercatat yang dirawat sebanyak 1.779 pasien, dan angka ini juga menurun jika dibandingkan dengan jumlah pasien yang dirawat pada pertengahan Juli lalu yang mencapai 8 ribuan kasus. Dengan begitu, bed occupancy ratio di Wisma Atlet saat ini tercatat sebanyak 22,5%. Dan dengan penurunan jumlah kasus positif COVID harian selama 1 pekan terakhir, Dinas Kesehatan mencatat selama 1 pekan terakhir ini positivity rate DKI Jakarta berada di angka 10,9%. Meskipun mengalami penurunan yang cukup drastis, tetapi angka 10,9% ini masih di atas ambang batas atau standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, yaitu sebanyak 5% jika dikatakan ingin suatu daerah
terkendali laju penyebaran COVID-19-nya. Dan yang mesti diwaspadai meskipun adanya penurunan jumlah kasus positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, tetapi di wilayah penyangga seperti di kawasan Bogor, Depok, Bekasi yang mayoritas warganya juga beraktivitas di Jakarta, angka positif COVID-19-nya masih cukup tinggi. Selama sepekan terakhir saya mencatat dari aplikasi Pikobar milik Jawa Barat, selama tanggal 2 sampai tanggal 8 masih ada lebih dari 4 ribuan kasus yang tercatat di wilayah Bekasi dan Bogor dan juga di kawasan Depok. Itu artinya DKI Jakarta belum bisa sepenuhnya berbangga hati atau bisa mengundurkan berbagai aktivitas karena aktivitas di wilayah penyangganya masih cukup tinggi. Itu artinya Jakarta masih tetap harus waspada, Amelia. Baiklah, Dika, dari dampak-dampak yang muncul usai pengumuman PPKM Senin kemarin dan juga pembatasan-pembatasan di pusat perbelanjaan, menurut Anda, dari pantauan Anda ini, apakah sosialisasinya sudah cukup? Ya, kalau kita pertama, pada pagi hari tadi saya memantau mobilitas masyarakat di kawasan Mampang, Jakarta Selatan yang ditandai dengan adanya posko penyekatan atau pemeriksaan di posko penyekatan. Diakui oleh pihak kepolisian terjadi peningkatan mobilitas atau volume kendaraan dibandingkan dengan fase sebelumnya. Dan kalau saya mengutip keterangan dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo, pekan lalu menyatakan bahwa pada saat PPKM darurat diberlakukan pertama kali pada tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli lalu, pada pekan pertama dan kedua ada penurunan aktivitas atau mobilitas masyarakat sebanyak 50% dan jalan-jalan di kawasan arteri maupun juga di jalan protokol terpantau cukup lengang. Tetapi kemudian memasuki pekan ketiga, keempat hingga pekan lalu, peningkatan aktivitas masyarakat dan juga volume kendaraan tampak terlihat meskipun belum diketahui persentasenya atau angka pasti jumlah volume kendaraan yang melintas setiap harinya. Dan ini disebabkan salah satunya adalah oleh adanya sejumlah perusahaan yang berada di luar sektor kritikal maupun juga esensial yang tidak mematuhi peraturan dan tetap beroperasi meskipun secara sembunyi-sembunyi. Ataupun juga ada perusahaan di sektor esensial dan juga sektor esensial maksud saya yang meminta karyawannya untuk bekerja sebanyak 100% dari kapasitas yang mereka miliki. Padahal aturannya kapasitas dari perusahaan-perusahaan di sektor esensial pun masih dibatasi dan hanya mereka yang memiliki STRP saja atau surat tanda registrasi pekerja saja yang diperbolehkan untuk bekerja di kantor atau WFO. Sementara sisanya masih diharuskan untuk bekerja dari rumah. Dan sementara itu di pusat perbelanjaan saya belum melihat adanya aktivitas pengunjung yang cukup tinggi begitu di kawasan Plaza Blok M ini, tetapi tadi seperti saya katakan sebelumnya sejumlah karyawan dari beberapa tenants yang ada di gedung Plaza Blok M Plaza ini tampak sudah mulai beraktivitas dan itu pun juga tadi dikuatkan dengan keterangan sejumlah anggota kepolisian pada saat posko penyekatan yang menyatakan bahwa ada beberapa pengendara yang menunjukkan identitas mereka sebagai karyawan di pusat-pusat perbelanjaan di wilayah ibu kota ini sehingga mereka diperbolehkan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Amelia. Baik, Dika, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.